Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menangkap 25 pelaku kejahatan internet berkewarganegaraan Nigeria. Diperkirakan kerugian yang ditimbulkan akibat aksi komplotan kejahatan dunia maya itu mencapai 30 miliar rupiah. Datang di era globalisasi yang begitu canggih, di mana teknologi dapat diakses dengan sesuka hati. Kita telah memasuki masa di mana semuanya bisa diakses melalui rumah. Semua bisa diakses hanya dengan gawai. Teknologi ini memudahkan banyak orang, termasuk mahasiswa, anak sekolahan, pekerja, dan yang lainnya. Tetapi di segi positif dari teknologi yang sudah sampai pada puncaknya, kita selalu diintai dengan dampak negatif dari menggunakan teknologi ini, termasuk teknologi dalam bidang internet. Cybercrime atau kejahatan dalam internet selalu menghantui kita dimanapun. Biasanya cybercrime ini juga berhubungan dengan pernegaraan, juga dalam pembangunan ekonomi. Cybercrime sendiri menurut beberapa ahli adalah sebuah tindakan pidana atau tindak pidana yang dilakukan pada akses komputer, atau lebih singkatnya bisa dibilang menggunakan komputer secara ilegal atau menggunakan jaringan internet secara ilegal. Kejahatan internet atau cybercrime ini memiliki banyak cabangnya. Salah satunya adalah carding, malware, hacker, dan yang lainnya. Dan setiap cabang ini memiliki dampak yang begitu besar. Selain itu, kejahatan internet juga berhubungan dengan menyita atau mengambil website para perusahaan ternama untuk dihack, dan penyebaran konten pornografi. Salah satu yang paling berbahaya yang bisa mengincar semua orang adalah kejahatan carding. Kejahatan carding yang saat ini sedang terjadi, dan salah satu yang akan saya bahas adalah carding. Carding adalah istilah untuk seseorang yang menggunakan data orang lain, yaitu data kartu kreditnya untuk dibelanjakan. Jadi seseorang yang menggunakan internet secara ilegal ini mengambil data kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan. Kemudian tagihan akan dibayar oleh seseorang yang tersebut. Itu adalah carding. Kemudian penyebaran konten porno, seperti yang kita ketahui bahwa seseorang melakukan itu dan itu akan ditonton oleh banyak orang. Kemudian ada hacker. Hacker adalah seseorang yang memasuki situs kepemilikan kita untuk memodifikasi, merusak, mengubah hal-hal yang ada di dalam website kita. Misalnya Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp. Yang saat ini sedang marak sekali kasus penipuan yang mengatasnamakan sebuah swalayan, baik itu Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan yang lainnya, untuk kita dimenangkan sebuah undian. Tetapi jika kita mengikuti itu, maka seorang hacker akan mengirimkan kita sebuah link, yang mana ketika kita ngeklik link itu, maka secara spontan WhatsApp kita atau media sosial kita akan terblokir, dan setelah itu kejahatannya akan berlanjut dengan cara menipu. Hacker akan menggunakan akun kita untuk bertransaksi atau menipu teman-teman dan keluarga kita menggunakan nama kita. Kejahatan internet ini sudah ada hukum dalam pidananya. Ia termasuk dalam Undang-Undang ITE. Dan internet ini sudah diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27 tahun 2008. Kejahatan internet ini dapat ditangani dengan
kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media atau berlancar di dunia maya. Kemudian, sudah ada hukum-hukum yang dibuat untuk menangani kasus kejahatan internet ini. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah tetap berwaspada bahwa kejahatan akan ada di mana saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.